Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nama saya Kelhemania Putri. Di sini saya ingin mengerjakan presentasi penugasan sejarah minat. Materi saya adalah politik apartheid. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperlihatkan peta Afrika Selatan atau peta politik apartheid. Jadi kayak gini ya contohnya. Kayak kurang lebihnya tuh kayak gini guys. Politik apartheid itu. Kalian tahu nggak sih apa itu politik apartheid? Politik apartheid adalah pemisahan suatu ras yang ada di Afrika Selatan sejak abad ke-20 sampai hingga tahun 1990. Kalian tahu nggak sih apa itu istilah apartheid? Istilah politik apartheid adalah Istilah apartheid ini mengandung arti pemisahan. Pemisahan di sini maksudnya pemisahan orang-orang Belanda yang berkulit putih dan dengan penduduk Afrika Selatan yang berkulit hitam. Latar belakang dari apartheid ini, munculnya masalah apartheid ini berawal dari pendudukan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa di Afrika. Nah, latar belakang apartheid ini, Amerika Selatan awalnya dikuasai oleh bangsa Portugis, namun sejak abad ke-7 diambil alih oleh bangsa Belanda yang dipimpin oleh Jan Anthony van Riebeeck pada tahun 1618 sampai dengan 1677. Nah, habis itu terjadi perang hebat pada 16 Desember 1880 sampai 23 Maret 1881 yang disebut Perang Boer I. Dengan kekalahan bangsa Boer, akibatnya Afrika Selatan dibagi menjadi dua. Akibatnya Afrika Selatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu Afrika Selatan bagian utara dan Afrika Selatan bagian selatan didukung oleh bangsa Inggris. Terjadinya perang satu bangsa Boer dan bangsa Boer mendapatkan kekalahan, muncullah perang kedua pada tanggal 11 Oktober 1899 sampai dengan 31 Mei 1902, melibatkan Inggris melawan pasukan Republik Transvaal dan orangnya Frija saat perang berakhir dengan kemenangan Inggris pada 31 Mei 1902. The Peace of mengakhiri permusuhan tersebut. Ada dua bagian yang berisi pengakuan administrasi militer Inggris atas Transvaal dan orangnya Frija Saat. Selain itu, perjanjian tersebut juga mengizinkan anestesi umum bagi pasukan Noir. Pada tahun 1910, Uni Afrika Selatan otonom didirikan oleh Inggris. Wilayah tersebut meliputi Transvaal, Oranje Free State, the Cape of Good Hope, dan Natal sebagai provinsinya. Dalam kekuasaan Afrikaner oleh PM Louis Botha, awalnya dilaksanakan politik apartheid yang membatasi hak legislatif masyarakat kulit hitam. Suku asli Afrika dan suku Bantu. Ada dua peraturan yang berlaku, yaitu Land Esteem. Sejak diberlakunya pada tahun 1913, peraturan kulit hitam tidak diperbolehkan untuk memiliki di luar batas homeland. Ada Undang-Undang Immoralitas pada tahun 1927 yang dilarang untuk menikah dengan berkulit putih dan berkulit hitam atau berkulit yang berwarna. Praktik apartheid ada 31 Mei 1961, setelah pemilu hanya kulit putih, Afrika Selatan dideklarasikan sebagai republik dengan Hendrik Verwoerd sebagai presidennya. Pada masa pemerintahannya apartheid semakin digencarkan. Titik langkah yang ditempuh sebagai berikut. Ada 4. Politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Politik, hak-hak bangsa kulit hitam. Bangsa campuran dari bangsa Asia makin dikurangi dengan perlahan dihapus dengan munculnya kebijakan Bantu Authorities aktif pada 1951 yang menghapus Dewan Perwakilan Rakyat Pribumi dan diganti dengan membentuk pemerintahan suku, eksekutif, dan kehakimannya. Selanjutnya muncul Suppression of Communist aktif 1950, African National Congress (ANC), Kongres Pan-Afrika pada 1960, Kongres Demokrasi. Ada sosial, pemisahan ras dipertegas dengan keluarga grup
areas aktif yang menetapkan area di golongan masing-masing. Golongan orang hitam dan golongan orang putih dilarang tinggal di perkotaan lebih dari 72 jam tanpa izin Native Labor Officer. Yang ketiga ada ekonomi, dikeluarkan Native Labor Settlement of Disputes Act 1953 yang menetapkan bahwa Native Labor Officer sebagai penguasa tertinggi dalam penyelesaian konflik industri yang melibatkan pekerjaan kulit hitam dan melarang pemogokannya. Yang keempat ada budaya. Dikeluarkannya Bantu Education Active pada tahun 1953 yang mengakhiri pendidikan bersama menempatkan pendidikan orang kulit hitam di bawah kekuasaan pemerintah Afrika Selatan, serta menjaga sampai orang kulit hitam menerima pendidikan untuk kedudukan yang tidak layak diperuntukkan baginya. Perjuangan menentang politik apartheid. Bangsa kulit hitam akhirnya menyadari bahwa bangsa kulit hitam menyadari adanya diskriminasi dalam kehidupan mereka. Bangsa kulit hitam kemudian membentuk organisasi ANC, yaitu Africa National Congress. ANC adalah partai politik yang dibentuk untuk mengalahkan dominasi politik kulit putih pada tahun 1952. Banyak perjalanan politik apartheid, yaitu salah satunya akan saya sebutin. Contohnya kayak Perang Boer dimenangkan oleh Inggris dan mendirikan Union of South Africa. Suku Afrika Selatan atau suku Bantu diperlakukan tidak layak atau dengan rasionalisme dengan Perdana Menteri Daniel Francis Malan. Tahun 1952, dengan pimpinan Nelson Mandela, membentuk politik tahun 1970, Perdana Menteri Pieter Willem Botha tidak menghapus keseluruhan undang-undang apartheid. Tahun 1990, Perdana Menteri Ferdinand Willem de Klerk membebaskan Nelson Mandela dan menghapus beberapa undang-undang politik apartheid. Arrest Act. Sidang parlemen pada 21 Februari 1991, de Klerk menghapuskan undang-undang tentang Land Act, Arrest Act, dan Population Registration Act. Pada tahun 1994, pemilu antirasial pertama dan hasilnya Nelson Mandela atau ANC keluar sebagai pemenang. Dan setelah itu, Nelson Mandela diangkat sebagai presiden pertama Afrika Selatan yang berkulit hitam. Seperti yang di foto tersebut, Nelson Mandela mendapatkan penghargaan berupa Nobel. Pelajaran untuk Bumilka itu lumayan seru ya guys. Jadi kayak kita itu nggak bosen gitu loh. Kayak kita kalau belajar sama Bumilka tuh kayak pasti harus ngerti gitu kan. Kalau nggak ngerti kan kita pasti selalu ditanya kayak, kamu ngerti nggak nih tentang ini? Kalau nggak ngerti nanya gitu. Nah saya waktu itu tuh ada yang nggak ngerti tentang konflik-konflik itu yang kelas 12 baru dipelajarin, yang tentang Uni Soviet sama Amerika Serikat. Nah itu tuh kalau nggak salah tentang Vietnam Selatan sama Vietnam Utara juga. Jadi kayak saya tuh kurang paham banget. Terus waktu itu saya nanya juga sama Bimilka. Bimilka ngejelasin secara detail guys. Jadi kayak seneng aja gitu belajar sama Bimilka tuh, kayak kita apa yang kita nggak ngerti tuh jadi ngerti. Jadi kayak mau nanya itu nggak takut gitu loh. Soalnya gurunya se-enjoy